wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hamdan li rabbi khassana Muhammad wa anqadana min dhulmatil jahli wa tayadiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu ta'ala wa baraka alaihi wa ala alihi amma ba'd. Hadirin jamaah Majelis Taklim Nur Muhammad wa Rawdatul Banat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama sudah berada di malam-malam di mana dilahirkan manusia agung, manusia mulia, manusia yang karena sebabnya Allah Subhanahu wa taala hadana, memberikan hidayah kepada kita, hidayatul Islam. Kalau kita mendengarkan untayan-untayan burdah yang sering di majelis kita ini dibacakan, mempunyai bab, ada 10 bab. Ya ikhwan, lau ta'lamuna ma'naha, kalau kalian tahu arti burdah, kalian paham akan syair-syair yang tidak keluar kecuali dari seseorang yang muhibbina li Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah. Wallahi, kalau kalian tahu artinya dan kalian bersapi, kalian tidak akan kuat menahan air mata demi Allah. Wa hakadha halul muhibbina li Rasulillah. Begitulah orang-orang para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membekas di hati mereka. Gak bisa mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau ada orang puji Rasulullah. Nah, ini burdah dari awal sampai akhir semua pujian. Antum tahu saking cintanya Al-Imam Bukhari kepada Rasulullah, beliau menulis surat ini seakan-akan tidak menulis syair ini, seakan-akan syair ini ada pertanyaan, ada jawaban. Seakan-akan Imam Bukhari, ya, dia itu menjadikan menggandakan dirinya. Antum tahu. Jadi seakan-akan dia bermain ganda, dia bertanya dan dia menjawab. Seakan-akan ada orang yang diajak dialog di situ. Kenapa? Karena tidak kuatnya hatinya untuk menguraikan kalimat-kalimat cinta kepada Tuhan. Sampai ada beberapa ulama mengatakan kalau seandainya burdah ini dibaca di dalam lautan, pasti ikan-ikan itu akan meloncat-loncat ke darat, karena tidak kuatnya mereka menahan mahabbah, rindu kepada Rasulullah. Kalau ada orang nyelam baca burdah di dalam, makanya kita quri. Makanya para ulama-ulama itu mereka mengatakan laupuri al-burdah di maridin, kalau burdah itu dibaca sama orang yang sakit, masyaallah Allah disembuhkan sama Allah. Kalau dibaca sama orang yang marid, Al-Imam Al-Bukhari ini mendapatkan sembuhan ini kan, diberikan kesembuhan sama Allah, syifa, sampai mendapatkan burdah seperti selimut, seperti baju yang itu dikenakan, dipakaikan oleh Rasulullah, dia sembuh seketika. Wakana syalah, beliau itu stroke, tidak bisa bergerak. Makanya ketika beliau itu sampai kepada syair-syair, fama blagul ilmi annahu basyarun, ya, fama blagul ilmi annahu basyarun, akararha marat. Beliau karena tidak kuat lagi meneruskan syairnya, beliau katakan, fama blagul ilmi annahu basyarun. Sepengetahuan ilmu, ya, pencapaian kami secara keilmuan kami mengenal bahwa Nabi itu seorang basyar, manusia. Beliau tidak meneruskan, sehingga Nabi langsung yang mengatakan wa innahu khairu khalqi kullihim, dan dia sebaik-baik manusia yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya teman, saya akan sedikit menjelaskan kepada antum tentang masalah burdah yang kita baca. Saya nggak ngambil semua, karena kita nggak kuat kalau mengurai-uraikannya. Dengar orang baca aja nggak kuat. Karena
wallahi kalau cuma orang bilang duduk di tempat ini nggak perlu ceramah, cuma mendengarkan antum baca aja maka berterima kasih. Wallahi, kalau antum puji-puji Nabi di depan anak itu, anak udah seperti hati anak itu udah kayak kenyang orang bilang, senang dari awal sampai akhir. Makanya anak benar-benar merasakan nikmat. Bagaimana lagi orang yang di atas kita, orang yang betul-betul hakiki nama Allah, yang punya hakikat nama Allah Subhanahu wa taala. Ya ikhwan, Al-Imam Syafi'i mengatakan wa kaifa yudrikul dunya, ya fid dunya hakikatah qaumun biyamun tasallu anhu bil hulwi. Beliau katakan bagaimana hakikat Nabi Muhammad dapat diketahui di dunia. Kan anda bisa tahu hakikat Nabi Muhammad di dunia ini, nggak bakal bisa tahu antum hakikat Nabi Muhammad. Antum nanti baru melihat bagaimana istimewanya, bagaimana hebatnya Nabi ketika kalian berhadapan dengan Rasulullah nanti di surga. Baru kalian tahu bagaimana makam Nabi Muhammad, bagaimana kedekatan Rasulullah di hadapan Allah, bagaimana keelokannya, ketampanannya, semua hijab yang menutup dibuka oleh Allah nanti yaumul qiyamah. Karena makanya dikatakan kan orang kalau seandainya ya, dikatakan bahwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam itu membuat wanita-wanita ya, seorang raja ya, yang dikatakan tergila-gila wanita-wanita itu, bahkan istri dari Al-Aziz wa Imrat Al-Aziz tergila-gila oleh Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sampai kemudian dikumpulkan oleh istri Al-Aziz, dikumpulkan semua wanita-wanita, wa atat kulla wahidin minhunna sikina, diberikan mereka para perempuan wanita-wanita itu sikin, pisau tajam pisaunya, wa ma'ahunna tufah fawaqih minal fawaqih, apel dikasih satu orang supaya orang bilang mengupas apel. Cuma kemudian Imrat Al-Aziz ini, istri dari Raja Al-Aziz ini, kemudian merintahkan Yusuf, ukhruj alaihinna, Yusuf keluar. Ini kan perempuan yang jejek aku, ini kan perempuan yang memolok-molok aku terpedaya dengan Yusuf. Siapa sih Yusuf? Masa kamu perempuan wanita Aziz bisa terpedaya dengan orang lelaki yang kamu ambil, lelaki yang kamu orang bilang masuk di rumahmu, kamu sebegitu bodohnya kamu sih, diolok, bisa tergoda sama Adam, sama orang yang orang bilang gak jelas dari mana asal usulnya ya, karena dia rendah ketampanan Nabi Allah Yusuf membuat dia tergoda. Akhirnya timbul dalam benaknya dia, tunggu kalian akan aku kumpulkan dan nanti akan aku keluarkan Yusuf untuk memati di hadapan kalian. Ini Al-Quran yang menceritakan. Ketika orang bilang ukhruj alaihinna, Yusuf keluar. Falamma ra'a, ketika mereka akhbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza illa malakun karim. Apa ini? Ini malaikat, bukan manusia biasa ini. Itu Imrat Al-Aziz. Wa atat kulla wahid fitnah, pakai pisau. Kemudian apa? Ketika keluar Yusuf, mereka terpukau, mereka tersihir melihat ketampanan dan keelokan Yusuf, sehingga mereka lena, lupa, mereka mengira, mereka mengupas, memotong apel, tetapi gemari-gemari mereka yang mereka tulis berdarah-darah mereka tidak merasakan sakit, tidak merasakan darah itu. Kenapa? Karena takjub mereka merasa heran. Wah, silet itu tajam. Antum kalau kena silet sedikit gak merasakan, gak merasa sakit, tajam tuh silet. Nanti begitu kena air baru perih. Loh ini kenapa? Loh ini kok tadi kena silet? Begitu pun waktu nyukur, kalau dapat silet yang paling tajam, apapun yang dulu kena terasa, walaupun darah keluar. Tapi nanti udah kena air, kena minyak, ya baru terasa perih. Nah ini melihat ketampanan Yusuf membuat mereka itu luar biasa, seperti itu keadaannya. Syekh Muhammad Al-Maliki mengatakan
Allah memberikan ketampanan itu di muka bumi itu ada 100. Dari 100 itu 50 untuk Nabi Muhammad. Khamsina di Sayyidina Muhammad. Wa khamsina al-akhar, 50 lagi dibagi 25 untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf 25, Nabi Muhammad khamsin. Kemudian yang 25 dibagi-bagikan anak wa antum. Semua binatang-binatang. 25 itu dibagi buat binatang, dibagi buat pohon-pohon, ya, buat kemudian burung-burung yang kita lihat indah segala macam anaknya, bentuknya ayam segala macam ya. Kita dibagi-bagi, 25 dibagi. Ya, berapa banyak subhan dunia penduduk dunia. Nabi khamsin. Dari khamsin itu kata Syekh Muhammad Al-Maliki, fakusyifal hijaba wahid. Cuma satu yang dibuka. Sisanya itu nanti akan dibuka di yaumul qiyamah. Sampai dikatakan Allah memberikan ketampanan kepada Nabi Muhammad itu 10. Ya, kepada Nabi Allah Yusuf diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketampanan Nabi Yusuf dibuka semua sama Allah di dunia. Makanya mama perempuan tergila-gila sama dia. Kenapa? Tidak ada penghalang sama Allah, hijabnya dibuka. Makanya orang tergoda sama Yusuf. Jadi fitnah. Nabi Muhammad 1 dibuka, 9 ditangguhkan untuk yaumul qiyamah. Tidak kebayang. Sampai kata Syekh Muhammad Al-Maliki, wallahi lau usyifat kunna, kalau seandainya semuanya itu dibuka pada diri Nabi Muhammad, padahal cuma 1 saja sudah luar biasa. 1 saja sudah bikin bidadari orang bilang tak berdaya di hadapan Rasulullah. Ketampanan dan keelokan 1. Itu yang dilihat oleh Sayyidina Abu Bakar, itu yang dilihat sama sahabat-sahabat. Sampai dikatakan Syekh Muhammad Al-Maliki, kalau ternyata 10-10-nya dibukakan, wallahi dia bilang, demi Allah, bukan cuma wanita-wanita yang memotong tangan-tangan mereka ketika melihat Yusuf, tapi kalau dibuka semua hijab ketampanan keelokan Nabi Muhammad, pasti kalian akan memoyak-moyak jantung kalian, nanti kalian keluarkan karena tidak sanggup melihat Rasulullah. Akhirnya hebatnya Nabi Muhammad. Ya, kuat. Makanan Rabi, bulan Rabi ini gak akan dikenal, orang tidak akan. Bangsa Arab itu nggak orang bilang tidak mengunggulkan bulan Rabi. Gak ada buat mereka. Yang mereka unggul-unggulkan itu Asyurul Hurum, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Haram, Rajab, termasuk Ramadan. Itu bulan istimewa buat mereka. Kalau Rabi ini mah bulan yang gak dianggap sama bangsa Arab. Makanya kenapa orang bertanya kenapa Rasulullah tidak dilahirkan di bulan-bulan yang mulia. Arba'atul Asyhur adalah Asyhurul Hurum, 4 bulan yang mulia itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kok Nabi nggak lahir di bulan-bulan mulia? Kok Nabi nggak lahir di bulan Ramadan? Kenapa Nabi lahirkan di bulan Rabiul Awal? Karena kalau Nabi dilahirkan di Ramadan, Nabi dilahirkan di Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab, berarti orang bilang Nabi ngebonceng sama bulan, karena bulannya agung, makanya Nabi jadi agung. Makanya Allah lahirkan dia di bulan yang gak dianggap sama bangsa Arab, bulan yang orang yang gak diperhitungkan. Makanya Allah lahirkan di bulan Rabi. Maka ketika lahir bulan Rabi ini mengalahkan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena wujud Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah. Dulu hari Jumat, hari Agung, Sayyidul Ayyam. Tapi begitu lahir Nabi Muhammad di hari Senin ini mengumpuli hari Jumat. Kenapa? Bila ada Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa orang yang pertama kali bermaulid, catat baik-baik sama antum. Man awalun nas, ya, siapa orang pertama yang mengadakan maulid? Nabi Muhammad. Rasulullah. Lama dakhala Madinah, ketika dia di Madinah ditanya, "Dimasukta ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa ya Rasulullah?" Qala hadza yaum wulidu fihi, ini hari Senin, hari aku dilahirkan. Wa hadzal yaum unzila alaihil wahyu, hari Senin hari pertama wahyu turun kepada aku, dan hari Senin aku dilahirkan. Berarti siapa yang merayakan maulidnya? Orang pertama kali Nabi Muhammad. Nah, kok bingung kitanya? Siapa orang yang menunggu katanya orang Syiah, orang anu siapa bilang?
Nabi Muhammad yang pertama kali memuliakan kelahirannya. Maka sudah sepantasnya kita mengagungkan dan memuliakan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya mengupas sedikit saja ya dari syair-syair yang kita bacakan setiap majelis Nur Muhammad, karena bertepatan kita ini pada hari kelahiran Nabi Muhammad, berada di Rabiul Awal, maka sudah sepantasnya saya untuk mengingatkan kepada ikhwan agar menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Wa kaifa yudrikud dunya haqiqatuhu qaumun niyamun tasallu anhu min hulumi. Bagaimana hakikat Nabi dapat diketahui di dunia, sedangkan mereka rela berjumpa Nabi hanya dalam mimpi. Sebagian orang kadang-kadang rela, yang penting mimpi Nabi ya, tapi tidak kepengen ketemu sama Nabinya, cuma mau lewat mimpi lagi. Nah, orang-orang mulia nggak mengharapkan mimpi dia, kalau bisa ketemu dia kokotan sama Nabi Muhammad. Laisa manaman, karena makom untuk jumpa Nabi dalam mimpi itu makom nisa, makomnya para wanita tarim itu tiap malam mimpi Nabi. Wanita-wanita tarim ya kullal laila ru'yatul Mustafa, yang mereka mimpikan Nabi Muhammad. Lamun ayat rijal, ayat lelaki ya, mereka makomnya makom mimpi, baru itu sarwana sama awalnya. Makomnya kita sama seperti perempuan ya, kawan, bapak-bapak, anak-anak kita hari itu umur 9 tahun itu sudah lihat Nabi Muhammad. Ya, antum tahu umur 9 tahun itu bukan cuma mimpi, ro'at di aini basirah, tapi luar biasanya mereka Muhammad dididik, digembleng sama ibu-ibu mereka, karena ibu mereka itu wanita-wanita solehah, waliyah, digembleng, diajarkan anaknya. Ya kawan, anak budak bayi masih kecil, mereka ini umur 2 bulan, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terbuka dosa, matanya masih suci, masih bersih ya, bersih mereka bisa melihat yang kita nggak lihat. Makanya jangan heran anak bayi itu kadang-kadang kalau kita lihat, kita tinggalkan di tempat tidur sendiri, kadang-kadang dia ketawa ya, kayak riang, kayak ada yang bercanda sama dia, ada yang guyon. Siapa? Malaikat-malaikat kelihatan kenali sama mereka. Nah kalau kita tidak kelihatan, ya kelihatan genderuwo, kelihatan wajah-wajah. Mimpi wali juga pernah. Ayah naon kita mah diem wae, orang bilang tak pernah mimpi wali. Kalau mau mimpi Nabi, mimpi wali-wali dulu. Mesti lewat mereka, nggak bisa itu langsung mimpi Nabi. Lihat kalau wali-wali dulu. Kalau sudah datang wali-wali sering ya, kalian didatangi oleh wali-wali, lama-lama mimpi kepada Sayyidil Awwalina wal Akhirin. Itu udah pasti, nggak bisa nyelonong. Orang bilang ada pintu, nah lewat mereka pada kekasih Allah. Itu mimpi dulu wali, nanti mimpi kutub raja wali. Udah sering aja mimpi-mimpi itu, dia bukakan pintu buat mimpi Nabi Muhammad. Kalau udah mimpi Nabi lagi, udah jarang mimpi wali, Nabi terus. Begitu ya. Makanya betapa hebat, betapa mulia dan betapa agung Rasulullah SAW. Dijelaskan di sini dalam syarah dari Burdah, inna nasa fid dunya la ya'lamuna haqiqat Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kaifa ya'lamuna dzalika wa hum radu bi ru'yati fil manam in hasaltu dzalika fid dunya. Sesungguhnya manusia, kata beliau, tidak akan mampu mengenal hakikat Nabi Muhammad di dunia. Nanti tidak bakal mampu mengenal hakikat Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin mereka dapat mengetahui hakikat Nabi jika mereka tidur dan rela berjumpa dengan Nabinya di dalam mimpi saja? Sudah merasa cukup ya. Itu pun jika berhasil bermimpi berjumpa Nabi Muhammad. Kadang-kadang mimpi juga ya. Itu makanya beliau kemudian melanjutkan, "Pamablagul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairul khalqi kullihim." Puncak pengetahuan seorang hamba atas Nabi Muhammad SAW
beliau pasti akan mengungkapkan sesungguhnya beliau adalah manusia. Baca Nabi Muhammad. Ya, akan tetapi wa anna khairul khalqillah kullihim, sesungguhnya beliau itu sebaik-baik ya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa kullu ayyin ata rasul kiram biha wa inna mattasalat bin nurihi bihimi, sesungguhnya semua mukjizat dibawa para rasul yang mulia tidak lain semua itu terhubung dengan nurnya Rasulullah. Jadi para nabi-nabi mereka bisa mendapatkan keistimewaan ya, mendapatkan kedudukan di sisi Allah semua, dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim. Tidak bakal mereka mendapatkan puncak-puncak kejayaan, puncak-puncak keistimewaan, keluhuran, kecuali mereka mendapatkan bagian dari nur Nabi Muhammad. Jadi masdarnya itu Rasulullah, sumbernya itu Nabi Muhammad. Antum tuh bisa duduk begini dapat hidayah Islam karena kita mendapatkan bagian dari nur itu. Ya, antum tahu. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti, inna rus alladhi akaltum, nasi ya, orang bilang padi yang kalian makan, yang kita makan padi itu dikelola kemudian bisa dimakan jadi beras, itu asal usulnya khuliqa min nuri Muhammad, tercipta dari nur Rasulullah. Itu beras itu padinya nih. Nah, semua jagat alam semesta ini ya tercipta dari nur Nabi Muhammad. Ya, tahu gunung, pohon, semua tercipta dari nur. Mentilkan nur dari nur itu cahaya. Kenapa? Karena cahaya ini yang pertama kali dicipta oleh Allah. Inna awwala khalqin khuliqa qabla asya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Sampai digambarkan oleh Al-Imam Al-Busairi rahimahullah, fa innahu syamsun fadliluhum kawakibuha yadharna anwaruha linnati fid dhulami. Maka sesungguhnya Rasulullah bagaikan mentari. Seperti mentari orang bilang keutamaannya, sedangkan para nabi bagaikan bintang-bintang. Paham tuh? Nabi itu di barat mataharinya yang terang benderang. Para nabi, para rasul setelah beliau itu dibawa beliau seperti bintang-bintang. Bintang itu bintang tidak akan bercahaya tanpa adanya matahari dan bulan. Makanya apa perbedaan an-nujum ya sama al-kaukab? Al-kaukab itu kan artinya bintang-bintang. Wan najmi juga bintang. Apa bedanya wan najm ya sama al-kaukab? Kawakib orang bilang. Apa bedanya? Artinya sama. Al-kaukab itu bintang-bintang, an-nujum itu juga bintang-bintang. Tetapi apa yang membedakan? Yang membedakan al-kaukab itu mengambil terang, mengambil cahaya, mencuri dari bintang yang namanya anak najm. Najm itu ya diambillah cahayanya oleh al-kaukab, oleh bintang-bintang. Jadi dia itu begitu kesenggol jadi terang seperti lilin. Ente taruh kepada lilin-lilin yang lain jadi nyala, sumbernya dari satu lilin. Begitulah orang bilang perbedaan al-kaukab dengan an-najm. Makanya Nabi Muhammad apa disebutkan dalam wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma tawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa. Jibril yang ajarkan syadidul quwa. Jadi umiratil pastawa, orang bilang itu Jibril punya otak cemerlang, paling cerdas, makanya diangkat jadi kepala mereka. Jibril itu kan diangkat sama Allah jadi kepalanya mereka. Kalau dia gak jenius, karena jeniusnya dia, makanya allamahu syadidul quwa, Allah berikan dia seorang yang mengajar mereka. Syadidul quwa maksudnya apa? Otak yang cemerlang. Jibril kepalanya para mereka. Itu yang selalu bersama Nabi Muhammad. Makanya dia tuhurna anwaruha linnasi bidulami. Ya, makanya bintang-bintang itu menampakkan cahaya sang surya kepada manusia di dalam suasana malam yang gelap gulita bidulami. Jadi terang benderang.
Ya, kita kan kalau lihat di atas kalau ada bintang kan terang. Coba kumaha aya bintang, tanda-tanda mau hujan, gelap. Lah bintang ini hiasan-hiasan sama rumah semewah apapun, lamun aya lampu nah. Jadi jelek. Aya kolam renang, aya ini, ada anu, aya taman, tapi lampu tak aya, gelap, tak kelihatan. Tapi begitu dipasang lampu, waduh mantap. Ya, ada villa di puncak, ada semua ada lampu. Jadi membuat rumah tersebut menjadi terang benderang, villa tersebut menjadi terang benderang dengan apa? Dengan cahaya tersebut. Begitulah wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta idza tala'at bil qaumi amma hudaha al alamina wa ahyat sa'iral umami, sehingga ketika nur Nabi Muhammad itu muncul, ketika muncul nur Nabi Muhammad SAW, maka tersebarlah petunjuk ya hidup bagi seluruh alam semesta. Jadi dengan nur tadi itu ada kehidupan kita. Dengan nur tadi itu ada kehidupan. Ada orang bilang manusia, ada orang bilang usaha, ada pekerjaan, ya, ada cengkrama, ya, adanya kehidupan. Orang bilang dari mana? Dari nur yang tadi itu. Jadi bayangkan itu. Ya kita ini nggak bakal bisa begini kalau nggak karena anugerah Nabi Muhammad SAW. Laulah Nabi Muhammad, kalau bukan Nabi Muhammad, mahtadaina, mungkin kita nggak dapat hidayah, Bapak. Mungkin kita bukan Islam kalau tidak muncul Nabi Muhammad SAW. Mungkin masih menyembah berhala, menyembah patung, menyembah Nyi Kidul, ya, menyembah dedemit, orang bilang Mbah Jawer, segala macam. Itu kadang-kadang yang diperhitungkan. Tetapi begitu datang Nabi Muhammad, datang Islam, maka datang hidayah, hidayatul iman, hidayatul nur, ya, cahaya pemberian Allah SWT, sehingga kehidupan ini menjadi berarti. Kita mengenal Tuhan. Jadi bisa hidup kita menghirup, orang bilang di dalam, orang bilang ya, hidayah Allah di mardatillah, bukan di maksiatillah, bukan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akrama bi khalqin nabiyyin zanahu khuluqan bil husni mustamilin bil isri muttasimi. Alangkah rupawannya Nabi Muhammad, dihiasi dengan budi pekerti yang elok serta wajahnya yang berseri-seri. Nabi Muhammad satu ketika Rasulullah, ya, Sayyidatuna Aisyah dalam riwayat diceritakan sedang menjahit, ya, menjahit baju gamis Nabi Muhammad. Ya, dalam makanya ketika menjahit, tiba-tiba pasang kata Ibrahim, jarum yang dipakai untuk menjahit jatuh, Bapak-bapak. Ketika jatuh dicari sama Sayyidatuna Aisyah, wah, rumah Nabi bertenggelam, kayak sirat, kayak lampu, kayak patroma, ya, kayak lampu kayak ini, kayak gelap rumah Nabi. Rumah Nabi kecil, kurang lebih 2 meter kali 2 meter rumah Rasulullah. Nabi kalau tidur, kalau sholat malam, kadang-kadang kakinya, istrinya Sayyidatuna Aisyah itu ngalingi tempat beliau untuk sujud, sehingga beliau kadang-kadang geser lagi. Nanti Siti Aisyah tidur lagi, kaki lagi ngejulur lagi, digeser lagi sama Nabi. Saking sempitnya rumah. Tapi bersyukur kepada Allah, tak ada AC, tetapi syukurnya benar-benar sama Allah. Betul-betul malam dipakai buat ibadah sama Nabi Muhammad. Wah, kita tidur ayam AC 2 biji kadang-kadang di kamar. Tempat tidur empuk, bantalnya luar biasa, orang bilang super empuk, super berkarat. Tapi tak pernah mendekatkan diri kepada Allah. Beda ibadah kita sama Rasulullah. Nabi tempat tidurnya kelopak hormat. Kalau bangun membekas di wajah beliau, membekas di tangan beliau. Sama kayak kita tidur di tikar, kumaha? Ayah bekasnya, ya, ayah orang bilang bekas-bekas tikar. Nah, Nabi seperti itu, kelopak hormat yang gatel, kasar, itu dipakai buat tidur Rasulullah SAW. Tangannya bantal. Ini tangan jadikan bantal buat Nabi Muhammad. Ngadepnya ke kiblat, makanya tidurnya seperti ibadah loba Nabi Muhammad. Kita mantep makan loba, tidur loba. Lebaran hari ini sembreh. Itu kurang-kurang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perhatikan Maulid ini, ya, bukan masalah perayaan, bukan masalah makan makanan,
Tetapi maulid ini yang kita inginkan, orang hadir maulid pulang bawa akhlak Nabi Muhammad. Pulang